Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pada pertemuan ini kita akan belajar kembali mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang merupakan pertemuan kedua khususnya Ananda di kelas 7. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, lebih awal saya sampaikan kepada Ananda semua, karena pembelajaran daring atau online seperti ini tentunya tak lepas dari berbagai kendala yang Ananda temukan. Misalnya jaringannya susah, aplikasi tidak mau terbuka, atau biasa juga kuotanya habis. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada Anandaku semua pada saat jaringannya sudah bagus, aplikasi pembelajarannya sudah terbuka, tolong disimak dan diikuti sampai akhir pembelajaran, karena jangan sampai pembelajaran kita sudah lewat, tidak ada juga tersimpan di memori otak. Jangan disimpan di memori HP-nya atau di memori laptopnya, tapi simpan di memori otaknya. Itu gampang kita ingat. Itu harapan saya. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran kita untuk pertemuan kedua ini. Kita lihat dulu standar kompetensinya apa. Yang pertama, sama dengan minggu lalu, meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kemudian yang kedua, meneladani perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam menghadapi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi ini dua kompetensi dasar sama dengan minggu yang lalu karena kita belum pindah ke bab yang selanjutnya. Oke, kemudian yang ketiga, di sini yang berubah. Kenapa? Karena di sini pengetahuan. Ini nih yang nanti akan kita bahas. Di sini kompetensi dasar yang ketiga, memahami misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kemudian kompetensi dasar yang terakhir, menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Mekah sebelum Islam melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Oke, kita melangkah selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Di sini ada 4 ya. Inilah nanti yang akan kita capai. Inilah nanti yang akan dicapai oleh semua santri yang mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, sudah mampu menjelaskan apa misi dakwah Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW dan responnya masyarakat Mekah terhadap kehadiran dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, santri sudah mampu menjelaskan apa tantangan dan rintangannya dan modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang terakhir, mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke Nanda, kita lanjut lagi ke poin-poin pembahasan. Di sini poin pembahasannya juga, yang pertama dan yang kedua sudah tampil di layar. Yang pertama, bagaimana permulaan pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, apa prioritas dakwah Nabi dan responnya masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ada rintangan dan tantangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Kemudian yang keempat, apa modal kesuksesannya Nabi sehingga dia bisa sukses di dalam berdakwah di Mekah. Coba perhatikan sayang, di sini ada gambar saya pajang orang-orang Arab dulu yang sementara menyembah berhala
Kenapa saya tampilkan ini? Karena poin pembahasan kita tentang misi dakwah. Jadi inilah nanti yang bagaimana supaya Rasulullah bisa mengubah nanti perilaku orang-orang Arab yang seperti ini. Jangan lagi menyembah seperti ini, menyembah sesuatu hal yang sepantasnya tidak untuk kita sembah. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan, kita manusia punya pikiran, sementara yang disembah ini benda mati. Inilah nanti bagaimana Nabi bisa merubah hal seperti ini. Oke? Kemudian kita pindah ke selanjutnya, yaitu inilah judul pembahasan kita. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Saya ulangi, misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini judulnya. Oke, kemudian kita melangkah ke pemaparannya. Oke. Nah, di sini pemaparannya kita mulai dari permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di sini, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan sekaligus rasul, beliau itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang keadaannya sangat memprihatinkan, baik dari segi kepercayaannya maupun dari segi akhlaknya. Nah, kondisi inilah yang membuat Nabi sering berdiam diri atau bertahanus di Gua Hira. Karena melihat kondisi seperti ini. Ya, akhlaknya bobrok, kemudian kepercayaannya memprihatinkan, menyembah hal yang sepantasnya tidak disembah. Disinilah Nabi sering berdiam diri memikirkan hal seperti ini. Kemudian di tempat inilah juga nantinya Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada saat apa? Pada saat usianya sudah genap 40 tahun. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di sini. Pengangkatannya ditandai dengan adanya wahyu yang turun. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama turun, tentunya Nanda sudah mengenali ini, sudah tahu, bahkan sering membaca, bahkan sering dibaca setiap hari. Apa ayatnya yang pertama turun atau wahyu pertama turun? Yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya seperti ini. Coba diperhatikan sayang ya. Coba ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, coba lihat ya ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat kedua, halakal insana min 'alaq. Kemudian ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Kemudian ayat keempat, alladzi 'allama bil kalam. Kemudian ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian di sini ada gambar, saya tampilkan sayang ya. Ini sebuah gambar goa. Disinilah Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW berdiam diri. Di sini juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Di sini juga dia menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Rasulullah itu bisa mengubah perilaku orang-orang Arab, baik dari segi kepercayaannya maupun dari segi perilakunya. Oke sayang, barangkali sudah dipaham. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Di sini ada permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini sudah masuk di poin pembahasan yang pertama. Di situ tadi di poin pembahasan pertama tentang misi dakwah. Di sini misi dakwah sudah masuk ke permulaan dakwah Nabi. Bagaimana Nabi awal mulanya berdakwah? Ya, di sini setelah turun wahyu yang pertama tadi yang kita baca Iqra bismi rabbika, kemudian menyusul lagi ini wahyu yang kedua. Ayat Al-Qur'an, Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Ini ya, ini bunyinya. Coba diperhatikan, didengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, ya, kum fa'anzir. Kemudian warabbuka fakabir, kemudian wasiyabaka fatahhir, kemudian warajsa fahjur, kemudian wala tamnun tastaksir, kemudian walirabbika fasbir. Oke Nanda?
Kalau ada yang salah baca, tolong bisa dibuka Al-Qur'annya nanti, dikasih cocok ya. Kemudian dengan turunnya ayat yang kedua inilah yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah itu berdakwah. Jadi dengan turunnya ayat kedua atau Al-Qur'an, wahyu yang kedua ini, Nabi memulai dakwahnya secara perlahan-lahan. Mulai dari keluarganya, kemudian sahabat-sahabat terdekatnya. Tapi sayang, kenapa? Karena pada saat awal dakwah Nabi, dia mendapat penolakan dari kedua pamannya. Paman ini yang menolak dakwah Rasulullah. Siapa beliau? Yang pertama Abu Thalib, kemudian pamannya yang kedua Abu Lahab. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda. Abu Thalib itu menolak ajaran Nabi, tetapi membiarkan Nabi menyebarkan dakwanya. Bahkan beliau itu menjadi pelindung Nabi dari semua gangguan dan ancaman yang akan dilakukan oleh orang-orang atau pembesar kafir Quraisy. Sedangkan Abu Lahab menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat ingin membunuh Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita Abu Lahab itu dalam surah Al-Lahab. Oke Nanda, jadi inilah permulaan dakwah Nabi. Nabi itu berdakwah awal mulanya secara perlahan-lahan. Dia mulai dari keluarganya dulu, baru ke sahabat-sahabatnya. Nanti setelah ada lagi wahyu turun yang berikutnya, nah barulah Rasulullah mengubah lagi bagaimana strategi atau pola dakwahnya. Oke Nanda, kita lanjut lagi. Kita lagi masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Kita ini sudah masuk di poin pembahasan yang ketiga. Di sini ada prioritas, ya. Apa itu prioritas yang diutamakan? Apa yang diutamakan dakwah Nabi dan responnya masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, coba lihat di sini yang pertama sayang ya. Selama di Mekah, ternyata Nabi punya prioritas dakwah. Apa yang pertama? Mengajarkan ketauhidan kepada manusia tentang akidah yang benar ya, dan larangan menyembah berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah prioritas pertama dakwah Nabi. Bagaimana mengubah itu kepercayaannya orang-orang Arab, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah hantu. Ini yang mau diubah. Tetapi mengubahnya ini tidak gampang sayang. Jadi nanti ada responnya itu masyarakat Mekah. Bagaimana kalau orang punya hobi baru disuruh berhenti? Bagaimana kalau orang sudah punya kebiasaan baru disuruh berubah? Itu susah. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Oke, kemudian prioritas dakwah yang kedua tentang menegaskan tentang adanya hari pembalasan. Kemudian Rasulullah di sini prioritas dakwahnya yang kedua menegaskan bagaimana supaya manusia itu janganlah berbuat seenak hati. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkannya nanti. Itulah adanya hari pembalasan. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini nanti akan lihat balasannya di hari pembalasan, di hari kiamat setelah kita mati. Ya. Nah, orang-orang Arab itu tidak percaya. Masa sih tulang belulang yang sudah hancur bisa lagi dibangkitkan, bisa lagi dikumpulkan? Padahal dia tidak pernah berpikir sayang ya, bahwa jangankan tulang belulang yang sudah berserakan mau dikumpulkan, menciptakan dunia ini beserta isinya dari tidak ada menjadi ada, Allah itu mampu. Apalagi kalau cuma mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserakan kecil. Itu tidak ada pemahamannya seperti itu. Nah, inilah prioritas dakwah Nabi. Bagaimana supaya orang-orang Arab itu bisa percaya tentang adanya hari pembalasan, sehingga akhlaknya yang tidak baik itu bisa berubah. Ini kita masuk ke prioritas yang ketiga, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran. Jadi Rasulullah Muhammad SAW di samping dia memperbaiki akidahnya ini tadi ya, mengajarkan ketauhidan bagaimana supaya dia itu hanya menyembah kepada Allah, dia juga mengajarkan akhlak terpuji. Ya, pemaparannya dari
menegaskan tentang adanya hari pembalasan. Karena kalau orang sudah percaya adanya hari pembalasan, otomatis akhlaknya bisa berubah dari tidak baik menjadi baik, karena selalu mengingat bahwa oh ini kita ada yang melihat, oh ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Sehingga berbuat kemungkaran barangkali sudah bisa sedikit demi sedikit sudah bisa diubah. Oke, kemudian prioritas dakwah Nabi yang selanjutnya apalagi sayang ya? Di sini kita lihat yang keempat, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, ajaran yang dibawanya itu begitu mulia karena dia tidak pernah membanding-bandingkan orang, tidak pernah membeda-bedakan orang, ya, yang kaya yang miskin, yang jelek yang cantik, yang tinggi pangkatnya dan yang rakyat biasa, tidak ada perbedaan. Jadi Allah mengajarkan kita melalui Rasulullah Muhammad SAW supaya manusia itu jangan pernah mau membanding-bandingkan orang yang satu dengan orang yang lain. Oke, barangkali sudah paham apa prioritas dakwah. Kemudian kita melangkah lagi ke selanjutnya, ya. Di sini ada responnya, ya. Ada respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pemaparan tadi ya sebelumnya, tentunya ada hal-hal yang dihadapi oleh Rasulullah. Jadi tadi prioritasnya ada 4, kemudian ini sudah mendapat respon ya. Jadi responnya masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW itu penolakan. Hanya sebahagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah itu menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara. Seperti meminta bantuan Abu Thalib untuk merayu Nabi, menawarkan kedudukan, menawarkan wanita cantik dan harta, dan menyiksa para pengikutnya. Jadi inilah responnya orang-orang Mekah pada saat itu, pada saat Nabi berdakwah. Prioritas Nabi yang mau dicapai luar biasa mulianya, tapi ya itulah anandaku semuanya, perlu ananda tahu bahwa kebaikan itu untuk untuk menciptakan sebuah kebaikan, untuk melakukan sebuah kebaikan tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Tentunya tak lepas dari berbagai tantangan dan rintangan. Nah, inilah kita akan lagi melangkah ke selanjutnya. Ada tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi dalam kegiatan dakwanya, ya. Di sini ada 5 ya tantangannya. Pertama, ada penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa sayang ya, dianggap orang gila, dianggap tukang sihir, dianggap anak sial, membawa ajaran sesat. Ya begitu dihinanya, bahkan ada riwayatnya itu, ada sejarahnya itu bahwa Rasulullah itu pernah dilempari kotoran hewan, ada orang yang BAB di depan pintu karena begitu dihinanya Rasulullah. Tetapi Rasulullah apa? Dia tetap bersabar bagaimana supaya amanah atau perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ini bisa berjalan sebagaimana Allah harapkan. Kemudian kita lanjutkan lagi ke tantangan yang kedua, penghinaan dan ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Jadi bukan saja Rasulullah yang dihina sayang ya, tetapi pengikutnya juga. Coba lihat, ini ada gambar, saya tampilkan ya di sampingnya. Ini pengikut Rasulullah ini, Bilal bin Rabah ini yang disiksa oleh orang-orang kafir, disiksa oleh majikannya. Karena Bilal disiksa, kenapa disiksa? Karena dia tidak mau lagi menyembah Tuhan yang majikannya sembah. Dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas saya sembah kecuali Tuhan Muhammad, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walau majikannya mengatakan saya siksa kamu dengan menindih batu besar, saya simpan kamu di bawah terik sinar matahari yang begitu panas, di atas gurun pasir yang tandus, kemudian ditindih lagi batu besar, coba bayangin ini Nanda. Tapi namanya manusia yang sudah memiliki kekuatan iman yang luar biasa, sampai mati pun rela demi keyakinannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita lanjut lagi ke tantangan yang ketiga. Apa tantangannya?
pujukan harta, kedudukan, wanita lagi. Siapa yang tidak terlena kalau dibujuk harta, kedudukan, kemudian wanita cantik? Iya, coba bayangin itu. Rintangan yang dihadapi Rasulullah. Mau dikasih harta yang banyak, mau kedudukan, wanita cantik, terserah yang mana mau dipilih, tapi Rasulullah semuanya menolak ini. Oke, kemudian yang keempat, kita masuk apa lagi? Tantangan dan rintangannya, membujuk Nabi untuk menukar sesembahan. Coba bayangkan, masa Tuhan mau ditukar? Tidak bisa sayang ya. Jadi ini rintangannya, dibujuk Nabi supaya Nabi itu menyembah apa yang mereka sembah. Nanti katanya setelah Nabi menyembah Tuhannya mereka, barulah dia mau menyembah juga Tuhan apa yang disembah oleh Nabiullah kita Muhammad SAW. Tapi itu kan tidak bisa, masa Tuhan ditukar-tukar, emangnya barang? Nggak bisa ya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Anda tahu kan, Abu Talib ini adalah paman Nabi. Disinilah Nabi dipelihara sama pamannya sampai Abu Talib meninggal. Walaupun dia tahu bahwa Abu Talib itu menentang ajarannya Nabi Muhammad, tetapi Abu Talib itu tidak pernah menghalangi baginda Nabi untuk menyebarkan Islam. Bahkan dia melindungi ya dari hal-hal yang bisa membahayakan kehidupan Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Oh sayang, barangkali sudah kita lagi pindah. Ya, ini yang terakhir. Modal kesuksesannya Nabi. Ya. Di sini modal kesuksesannya Nabi juga ada 5, ya. Di sini keberhasilannya Nabi tentunya tak lepas dari karakter yang dia miliki. Jadi orang kalau mau berhasil itu sayang, tentunya memiliki karakter yang bisa membuat dia berhasil. Seperti Rasulullah. Apa karakternya yang dimiliki oleh Rasulullah? Bersabar. Pertama bersabar ya. Bersabar. Kemudian orang yang bersabar itu memang susah, tapi buahnya sangat manis. Seperti Ananda saat ini. Belajar online, belajar daring, tentunya tak lepas dari kendala. Jaringannya jelek, kotanya habis, aplikasi pembelajaran susah terbuka. Tapi kalau Ananda tetap bersabar, akan sukses juga. Oke, kemudian yang kedua apa? Karakternya, gigih dan ulet. Ananda juga harus gigih dan ulet mengikuti pembelajaran seperti ini supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian apa lagi karakternya yang ketiga? Berakidah yang benar dan kuat. Inilah yang membuat Rasulullah bertahan. Walaupun dihina, walaupun disiksa, tetapi akidahnya itu tidak pernah goyah. Kayak batu karang yang ada di lautan. Dihempas badai dari manapun, tidak pernah goyah. Iya, jadi saya berharap juga Ananda seperti ini nanti. Ya, jangan mudah mau terpengaruh dengan aliran-aliran yang mau menyesatkan. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kemudian kita lagi ke yang keempat. Apa karakternya yang keempat? Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu belum dia diangkat menjadi nabi dan rasul sayang, dia memang sudah memiliki akhlak terpuji. Dia itu sudah disanjung oleh masyarakat Arab sehingga dikatakan dia al-amin, orang yang memiliki akhlak terpuji, orang yang jujur, tidak pernah mencari persoalan, ya, jujur dia, kemudian berakhlak terpuji, suka membantu, itu ya. Kemudian ini yang kelima ya, ini karakter yang dimiliki Rasulullah ini. Jadi saya mohon maaf ya, saya klik berpindah ke tugas tapi belum selesai tadi itu. Tetap saya lanjutkan ya. Jadi Rasulullah tadi memiliki karakter yang kelima itu sayang ya. Kesetaraan derajat, artinya Rasulullah tidak pernah membedakan siapa saja
Dan apa saja posisinya orang tidak pernah membedakan. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia dari golongan hamba sahaya, apakah dia pejabat, tidak pernah membedakan kaya miskin, tidak ada perbedaan. Oke Nanda, jadi itulah tadi pemaparan makalah materi saya untuk pertemuan ini. Kemudian sebelum saya tutup ada tugas. Oke, ini tugasnya. Jadi saya sampaikan tadi lebih awal bahwa pemaparan makalah, materi saya itu tolong disimak sampai habis. Kemudian tugasnya saya suruh membuat kesimpulan. Kemudian tugas ini setelah dikerja bisa dikirim apakah melalui WA pribadi saya atau mau kirim lewat kelas online yang kalian pakai belajar. Oke, jadi ini tugasnya ya. Membuat pemaparan materi. Membuat kesimpulan. Saya mohon maaf. Jadi di sini setelah mendengar dan menyimak hasil rekaman pemaparan materi, silahkan Ananda membuat kesimpulan. Oke? Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kedua. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan baik kepada Ananda semuanya maupun kepada saya sendiri, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.